Misteri kehamilan seorang lelaki. Mimpi dihamili nenek tua. Pada tahun 1940, di sebuah desa terpencil yang tenang, hiduplah seorang lelaki bernama Amurgana. Kehidupan Amurgana sangat sederhana dan normal, namun penuh kerja keras. Setiap hari, rutinitasnya hampir tak pernah berubah. Setiap pagi, Amurgana bangun tepat pada pukul 5. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian kerja yang sederhana, ia sarapan dengan menu sederhana, jagung rebus atau ketela rebus. Rumahnya, sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan, mencerminkan kepribadian Amurgana yang sederhana dan bersahaja. Setelah sarapan, Amurgana membawa kapak dan keranjang besar, lalu berjalan menuju hutan yang tak jauh dari rumahnya. Di hutan, Amurgana bekerja sebagai pencari kayu bakar. Pekerjaannya melibatkan banyak tenaga fisik, menebang pohon-pohon kecil, memotong cabang-cabang, dan mengumpulkan kayu bakar yang kemudian dibawa ke kota untuk dijual setiap minggu. Meski pekerjaannya berat, Amurgana selalu menjalankannya dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Dia dikenal sebagai pekerja yang dapat diandalkan, meski tidak banyak bergaul. Teman-teman sesama pencari kayu menghargai kehadirannya, namun hubungan mereka dengan Amurgana hanya sebatas rekan kerja. Amurgana bukanlah orang yang mudah akrab dengan orang lain, dan ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Usai bekerja, Amurgana pulang ke rumah dengan membawa keranjang kayu bakar yang penuh. Ia menikmati waktu-waktu kesendiriannya di rumah, seringkali dihabiskan dengan duduk di beranda gubuk. Hiburan lain yang disukainya adalah menembangkan tembang-tembang lawas. Suatu malam, setelah pulang dari hutan dan menyelesaikan makan malamnya, Amurgana merasa sangat lelah. Ia segera tidur dengan harapan mendapatkan istirahat yang cukup. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana sunyi mencekam. Amurgana berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, dan segera terlelap. Dalam tidurnya yang dalam, Amurgana tiba-tiba berada di sebuah tempat yang asing. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah hutan yang gelap dan suram, berbeda dari hutan yang biasa ia masuki setiap hari. Pepohonan di sekelilingnya tampak tua dan menyeramkan, dengan ranting-ranting yang menjulur seperti tangan-tangan kurus yang ingin meraih dirinya. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, membuat pandangannya terbatas dan suasana semakin menakutkan. Amurgana berjalan dengan hati-hati, mencari jalan keluar dari hutan yang menyeramkan itu. Namun, setiap langkah yang diambilnya seakan membuatnya semakin terperosok ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat cahaya redup dari sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Terpikat oleh cahaya tersebut, Amurgana berjalan mendekat, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Ketika ia sampai di depan rumah tua itu, pintu kayu yang sudah lapuk tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Dengan perasaan ragu dan takut, Amurgana melangkah masuk. Di dalam rumah, suasana lebih mencekam. Ruangan itu dipenuhi oleh debu dan sarang laba-laba, serta perabotan kuno yang terlihat rusak. Cahaya dari lilin-lilin tua menerangi ruangan dengan sinar yang redup, menambah kesan suram. Di sudut ruangan, Amurgana melihat seorang wanita tua yang duduk di kursi goyang. Wanita itu tampak menyeramkan, dengan rambut putih kusut, kulit keriput, dan tatapan mata yang tajam. Ia tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk Amurgana meremang. Amurgana merasa ingin segera berlari keluar dari rumah itu, namun tubuhnya seakan terpaku di tempat. Wanita tua itu bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Amurgana. Dengan suara serak dan dingin, ia berkata, "Kau telah datang, anak muda. Kau adalah milikku sekarang." Amurgana mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Wanita itu meraih tangan Amurgana dengan cengkeraman yang kuat dan mendekatkannya ke tubuhnya. Dalam keadaan yang tak berdaya, Amurgana merasakan sesuatu yang sangat aneh dan mengerikan. Wanita tua itu mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan Amurgana merasakan tubuhnya menjadi berat dan nyeri. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya ia merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Kemudian ia menemukan dirinya diperkosa oleh nenek itu dengan ganas. Dan anehnya, ia tak bisa melawan nenek tua yang menindihnya. Pemandangan di sekitarnya kemudian berputar-putar, dan ia merasa sakit yang semakin intens, membuatnya ingin pingsan. Amurgana terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, jantungnya berdebar keras. Ia melihat sekelilingnya, memastikan bahwa ia sudah kembali ke dunia nyata. Namun,
mimpi buruk itu terasa sangat nyata, seakan-akan benar-benar terjadi. Meski berada di kamar tidurnya yang aman, perasaan takut dan ngeri itu masih membekas dalam benaknya, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Pagi setelah mimpi buruk yang mengerikan itu, Amorgana terbangun dengan perasaan tidak enak. Kepalanya terasa berat, dan perutnya mual. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan rutinitasnya. Setelah sarapan sederhana dan mempersiapkan diri, Amorgana berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar seperti biasa. Namun, hari itu, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Tubuhnya terasa lemah dan pusing. Ia berusaha keras menebang beberapa pohon kecil dan mengumpulkan ranting-ranting, tetapi tenaganya cepat terkuras. Teman-temannya yang sesama pencari kayu bakar memperhatikan perubahan pada Amorgana dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Amorgana hanya mengangguk lemah, berusaha meyakinkan mereka bahwa ia hanya sedikit tidak enak badan. Selama beberapa hari berikutnya, kondisi Amorgana semakin memburuk. Ia sering merasa mual dan muntah, terutama di pagi hari. Pusing dan lelah menjadi teman sehari-harinya. Yang paling aneh, perutnya mulai membesar secara perlahan, seolah-olah ia mengandung sesuatu di dalamnya. Amorgana merasa takut dan bingung dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Suatu malam, ketika Amorgana sedang beristirahat setelah seharian bekerja, ia memperhatikan perutnya yang semakin membesar. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh perutnya dan merasakan ada sesuatu yang keras di dalamnya. Rasa takut dan panik mulai menguasai dirinya. Seiring berjalannya waktu, perut Amorgana terus membesar dengan cepat. Ia pun tak berani datang ke hutan lagi dan memutuskan hanya berdiam diri dengan memakan apa yang ada di sekitarnya dan hasil kebun kecil. Perut Amorgana yang terus membesar dan kondisi tubuhnya yang semakin lemah membuatnya semakin putus asa. Amorgana memutuskan untuk mencoba mengunjungi seorang dukun terkenal di kota kecil tempatnya tinggal. Dukun tersebut dikenal memiliki kemampuan supranatural dan sering membantu warga setempat mengatasi masalah-masalah yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Suatu sore yang mendung, Amorgana berjalan menuju rumah dukun yang terletak di pinggir kota, di dekat hutan. Ia menggunakan pakaian lebih besar untuk menutupi perutnya yang buncit. Rumah dukun itu tampak sederhana, dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat dan jimat-jimat tradisional yang tergantung di pintu masuk. Amorgana merasa sedikit ragu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah salah satu harapan terakhirnya. Dukun seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan wajah yang penuh keriput, menyambut Amorgana dengan senyuman ramah. Setelah mendengarkan keluh kesah Amorgana, dukun mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana tampak mistis dengan asap dupa yang menguar dan berbagai alat-alat ritual yang diletakkan di meja. Dukun memulai pemeriksaan dengan menatap dalam-dalam mata Amorgana. Ia kemudian memegang tangan Amorgana dengan lembut, merasakan getaran energi yang ada di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dukun mengeluarkan beberapa jimat dan mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno. Amorgana hanya bisa berdiam diri, berharap ada jawaban dari semua keanehan yang ia alami. Setelah pemeriksaan yang cukup lama, dukun tampak bingung. Ia menatap Amorgana dengan raut wajah yang penuh keheranan. Secara fisik, kau tampak sehat, kata dukun dengan suara tenang. Tidak ada tanda-tanda penyakit atau gangguan di tubuhmu. Ini sangat aneh. Amorgana merasa putus asa mendengar jawaban tersebut. Tapi perutku terus membesar, dan aku merasa sangat tidak enak badan. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanyanya dengan nada putus asa. Dukun menggelengkan kepala. Aku tidak bisa menemukan penyebab fisik dari apa yang kau alami. Namun, ada kemungkinan ini berkaitan dengan hal-hal gaib. Mungkin kau telah kesambet saat berada di hutan. Hutan adalah tempat yang penuh misteri dan makhluk-makhluk halus. Ada kemungkinan sesuatu telah merasukimu. Amorgana merasakan kengerian menyelimutinya. Mimpi buruk tentang wanita tua itu terlintas kembali di benaknya. Apakah mungkin ini semua berhubungan dengan mimpiku? Aku bermimpi dihamili oleh seorang wanita tua yang menyeramkan, ungkapnya dengan suara gemetar. Dukun tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Mimpi bisa menjadi tanda atau pesan dari alam gaib. Wanita tua dalam mimpimu mungkin adalah roh jahat yang mencoba menguasai tubuhmu. Aku akan memberikanmu jimat perlindungan untuk menjaga dirimu dari gangguan lebih lanjut, tetapi kau harus sangat berhati-hati. Amorgana menerima jimat itu dengan rasa terima kasih, meski hatinya masih dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Ia meninggalkan rumah dukun dengan perasaan campur aduk. Setelah kunjungannya ke dukun,
Amurgana kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Meski membawa jimat perlindungan, ketidakpastian mengenai kondisi tubuhnya masih menghantui pikirannya. Hari-hari berikutnya, perubahan fisik dan psikologis yang ia alami semakin ekstrim. Setiap pagi, Amurgana bangun dengan perut yang terasa semakin berat. Perutnya membesar dengan cepat, jauh melampaui kecepatan kehamilan normal. Kulit perutnya terasa tegang, dan ia merasakan sakit yang tak tertahankan setiap kali bergerak. Rasa mual dan muntah tidak lagi terbatas pada pagi hari, kini ia merasakannya sepanjang waktu. Di tengah ketidaknyamanan fisik yang luar biasa, Amurgana juga merasakan perubahan psikologis yang mengganggu. Ia menjadi mudah tersinggung dan emosional. Tidur malamnya dihantui mimpi buruk yang semakin jelas dan menakutkan. Setiap kali ia terlelap, wanita tua yang menyeramkan itu muncul, tertawa dengan tawa yang mengerikan dan mengancam. Amurgana merasa seolah-olah sedang berada di antara dua dunia, dunia nyata yang penuh rasa sakit dan mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Dengan perut yang semakin membesar, Amurgana tidak lagi mampu bekerja seperti biasa. Setiap kali mencoba pergi keluar gubuk, rasa sakit yang luar biasa menghentikannya. Ia akhirnya harus berhenti bekerja dan menghabiskan hari-harinya di rumah, meringkuk kesakitan di tempat tidurnya. Perasaan kesepian dan putus asa semakin mendalam. Amurgana mencoba mencari bantuan dari berbagai sumber, termasuk pendeta dan penyembuh tradisional lainnya, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Semua upaya yang dilakukan hanya berujung pada kekecewaan dan ketidakberdayaan. Seiring dengan membesarnya perut dan rasa sakit yang tak kunjung reda, Amurgana mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang semakin memperparah ketakutannya. Setiap hari, rumahnya yang dulu tenang kini dipenuhi oleh perasaan ganjil dan menakutkan. Amurgana merasa seolah-olah tidak pernah sendirian, selalu ada sesuatu yang mengawasi dan mengintai dari bayang-bayang. Pagi itu, ketika Amurgana sedang beristirahat setelah semalaman menderita karena sakit di perutnya, ia mendengar suara bisikan halus. Awalnya, ia berpikir itu hanya ilusi akibat kelelahan, namun suara itu semakin lama semakin jelas. Bisikan itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, terdengar seperti mantra kuno yang menggetarkan hati. Amurgana mencoba mengabaikannya, tetapi bisikan itu terus-menerus terdengar, terutama saat malam hari. Tak hanya bisikan, Amurgana juga mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya. Bayangan itu tampak seolah-olah mengintai dari balik jendela, di pojok-pojok ruangan, atau bahkan di dalam cermin. Setiap kali Amurgana mencoba melihat lebih dekat, bayangan itu lenyap begitu saja. Kengerian yang dirasakan Amurgana semakin hari semakin memburuk. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Setiap malam, Amurgana terjebak dalam dunia mimpi yang penuh dengan ketakutan dan kengerian. Mimpi buruk tentang wanita tua yang menyeramkan terus menghantuinya, dan setiap kali mimpinya semakin nyata dan mencekam. Dalam mimpi-mimpinya, Amurgana selalu menemukan dirinya terjebak di suatu tempat gelap dan terabaikan. Suasana begitu hening dan tegang, seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat sedang menunggu. Tanpa peringatan, wanita tua itu muncul dari bayang-bayang dengan senyum yang membuat bulu kuduk Amurgana merinding. Wanita tua itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Amurgana dengan mata yang penuh kebencian dan keinginan jahat. Suaranya, meskipun tidak terdengar, menyebabkan perasaan ngeri dan tidak enak yang amat sangat. Amurgana mencoba berlari atau berteriak, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat dan suaranya tercekik di tenggorokannya. Setiap kali wanita tua itu muncul dalam mimpi Amurgana, kengerian dan keputusasaan yang ia rasakan semakin dalam. Ia terbangun dengan keringat dingin menutupi tubuhnya, napasnya terengah-engah seperti baru saja melewati pengalaman yang nyata dan mengerikan. Namun, ketika ia memejamkan mata lagi, mimpi buruk itu selalu kembali, tanpa ampun, tanpa akhir yang jelas. Kejadian ini terjadi malam demi malam, membuat tidur Amurgana tidak pernah nyenyak. Ia merasa seperti tidak pernah benar-benar bangun dari mimpi buruknya. Kehidupannya di dunia nyata juga terpengaruh oleh mimpi-mimpi yang mencekam ini. Ia mulai mengalami gangguan tidur, dan rasa takut yang terus-menerus menghantuinya sepanjang hari. Di antara ketakutan yang mendalam, Amurgana mulai merenung dan memahami bahwa mimpi buruk ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Apakah ini merupakan kutukan dari masa lalu, atau adakah hubungannya dengan kehidupan atau perbuatan Amurgana sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikirannya, tetapi ia tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan.
Dengan setiap mimpi buruk yang berulang, Amurgana merasa semakin terjebak dalam pusaran ketakutan yang tak berujung. Ia berusaha keras untuk tetap kuat, namun beban mental dan emosional yang ia tanggung semakin berat. Ia hanya berharap agar suatu hari mimpi buruk ini akan berakhir atau setidaknya ia dapat menemukan cara untuk mengatasi rasa takutnya. Suatu malam tiba-tiba Amurgana merasakan sakit perut yang tajam dan tak tertahankan. Rasanya seperti ada sesuatu yang meronta-ronta di dalamnya, ingin segera keluar. Napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi keningnya saat ia berusaha meredakan rasa sakit yang menusuk tubuhnya. Amurgana menahan tangisannya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pikirannya menerawang ke belakang, mengingat mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh yang telah menghantuinya selama beberapa waktu terakhir. Ia merasa seolah-olah ini adalah akhir dari semua penderitaannya, tapi juga awal dari sesuatu yang tak dikenal. Dalam kegelapan malam yang mencekam, Amurgana meraih ujung kursi kayu yang ia duduki. Ia mencoba menenangkan diri dengan bernapas dalam-dalam, namun rasa sakit semakin menghantamnya seperti gelombang yang tak terkendali. Perutnya terasa seperti sedang ditarik-tarik oleh sesuatu yang kuat. Ia memejamkan mata, mencoba memusatkan pikirannya dan menemukan kekuatan dalam doa. Beberapa saat kemudian, Amurgana merasakan ada sesuatu yang akan keluar dari dalam dirinya. Rasa sakit mencapai puncaknya, menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia menggenggam erat lengan kursi, mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengatasi rasa sakit yang tak terkendali itu. Lambat tapi pasti, sesuatu mulai terjadi. Amurgana merasakan tubuhnya bergetar hebat, seperti ada energi yang memenuhi setiap serat ototnya. Perutnya terasa membengkak dengan cepat, menyisakan rasa sakit yang menusuk-nusuk. Ia merasa seperti diambang kematian. Amurgana merasakan sakit perut yang begitu tajam, hampir membuatnya pingsan di dalam rumahnya. Hujan deras tiba-tiba mengguyur atap rumahnya dan hanya menambah suasana mencekam. Dia berada sendirian, tanpa siapapun yang dapat membantunya di saat genting seperti ini. Napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi tubuhnya yang gemetar. Amurgana mencoba memanggil pertolongan, namun suaranya terdengar lemah di tengah gemuruh petir yang semakin keras di luar. Dalam keadaan yang semakin parah, Amurgana merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Perasaan tak terlukiskan menyergap pikirannya, saat ia mencoba untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Seketika, perasaan itu semakin terasa nyata, dan Amurgana merasakan sesuatu yang muncul dari dalam tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya pucat oleh rasa sakit yang luar biasa. Hujan deras di luar hanya menambah keheningan mencekam di dalam rumah. Dalam keadaan yang semakin memburuk, perut Amurgana tiba-tiba robek dengan kasar, mengeluarkan darah dan lendir yang menakutkan. Dia berusaha keras untuk menahan rasa sakit yang menyiksa, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Amurgana mencoba menjerit meminta pertolongan, namun suaranya terdengar lemah dan hilang di antara gemuruh petir yang semakin keras di luar. Dengan penuh ketakutan, Amurgana merasa ada sesuatu yang keluar dari perutnya. Namun, alih-alih membawa kelegaan, bayi yang lahir dengan cara yang mengerikan itu menambah kebingungan dan teror yang tak terlukiskan. Amurgana hampir tidak percaya pada apa yang dia lihat. Bayi itu tidak menangis seperti bayi lainnya, melainkan mengeluarkan suara yang aneh dan menakutkan, membuat bulu kuduknya merinding. Di saat-saat terakhirnya, ketika rasa sakit mencapai puncaknya, Amurgana merasakan kehilangan darah yang sangat banyak. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan lama lagi. Dalam keputusasaan yang mendalam, Amurgana mencoba untuk memanggil siapapun yang dapat membantunya, tetapi bantuan tidak mungkin datang tepat waktu. Di tengah keputusasaan yang melilit, Amurgana merasa dunia mulai memudar di sekelilingnya. Dia menutup mata dengan perasaan tak terlukiskan, merelakan dirinya untuk menghadapi akhir yang datang dengan cara yang tragis dan mengerikan. Di tengah hujan deras yang membasahi tanah pada malam yang dingin, Amurgana telah menghadapi kematian tragis karena perutnya yang robek parah. Namun, kisah mengerikan ini tidak berakhir begitu saja. Wanita tua yang sering muncul dalam mimpi buruk Amurgana, yang terus menghantui pikirannya, tiba-tiba muncul. Wanita itu keluar dari kegelapan dengan langkah yang lambat dan tatapan yang tajam. Wanita itu memiliki wajah yang keriput dan mata yang menyeramkan. Senyumnya terlihat penuh dengan kepuasan yang aneh. Dia berjalan dengan perlahan-lahan memasuki gubuk tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, bayi yang Amurgana lahirkan dengan cara yang mengerikan sudah ada di pangkuan wanita tua itu.
Bayi itu terlihat aneh, dengan mata yang terlihat lebih dewasa dari usianya dan senyum yang tidak bersahabat. Wanita tua itu meraih bayi itu dengan lembut, seolah-olah dia telah menunggu kedatangan bayi itu dengan sabar. Dalam sekejap, wanita tua itu menghilang ke dalam kegelapan hutan yang berbatasan dengan desa kecil tersebut.